kedua, lalu PTT kembali. Ketika dilakukan PTT yang kedua, dia juga belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, maka kita lakukan manual plasenta. Ibu-ibu kalau di PMD kaitannya dengan kewenangan bidan. Apakah ibu manual atau ibu rujuk? Rujuk Bu. Sudah mahir. Jadi bidan koneknya berasa sampai rumah. Ya, bidan koneknya berasa sampai rumah. Nah, idealnya ketika terjadi retensio plasenta karena dikhawatirkan terjadinya proses implantasi yang inkreta atau perkreta, maka memang kalau di kompetensi bidan di KNK 320 kita kompetensinya harus kita lakukan ya. Jadi ibu kalau sudah 30 menit tidak lahir, rujuk ya, apalagi tali pusatnya rapuh ya kan ya, saya pernah nolong 30 menit nggak lahir, tali pusatnya rapuh, jadi udah robek tali pusatnya, udah dikit lagi apa? Enggak, maksudnya normal, semuanya normal. Pindahin tali pusat, panggil mobil buat merujuk, ya kan? Saat itu nggak ada mobil tuh Bu untuk merujuk. Ambilan taksi atau taksi lama, ya kan? Taksinya datang, plasentanya lahir. Kasih Pak, kasih apa nih Mbak Ita? Kasih abonemennya aja itu taksi 10.000 ya kan, dulu kan abonemen 6.000 ya, kasih 10.000 itu juga udah bersyukur dia, udah nggak jadi gitu. Tapi kalau ibu sudah plasenta sudah di PDT 30 menit, suntik oksitosin sudah masuk 2 ampul, maka lakukanlah ya. Nah, berarti sekarang kita pelaksanaan manual plasenta adanya di rumah sakit atau ponet ya. Ponet boleh kita lakukan manual. Jadi kita rujuk ke ponet. Misalnya di daftar delik yang ibu pegang itu rata-rata itu penanganannya sudah penanganan rumah sakit dan ponet ya, karena ada pemilihan depan dan diagnostik ya. Nah, ini kan harus dengan persetujuan dokter ya. Itu ya Bu, itu ini mention kita dulu bahwa penolongan manual plasenta lakukan di ponet atau enggak ponet ya, jadi bukan di PMB. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau misalnya sudah lahir bayi ya kan, pasti janin kedua tidak ada gitu kan, suntik oksi nih, mau suntik oksi kita suntik, tahu-tahu perdarahannya ngalir Bu ya, perdarahannya ngalir, bisa kan terjadi kayak gitu ya, darah ngalir, tapi dicek PTT pelepasan plasentanya nggak ada, apa yang ibu lakukan? Robekan jalan lahir berarti ya Bu ya. Ya kan nggak ada lah robekan jalan lahir, perdarahan aja. Darahnya lembek. Antonia Uteri jatuhnya. Iya. Langsung lakukan manual plasenta. Jadi manual plasenta itu bisa dilakukan sebelum plasenta lahir dan setelah plasenta lahir. Kalau sebelum plasenta lahir dengan atas indikasi adanya perdarahan. Ya. Kalau udah perdarahan ya di manual aja, tanganin perdarahannya kan gitu ya Bu. Kita nggak bisa nanganin perdarahan kalau ada plasenta di dalam, benar nggak? Iya. Nah, ingat kan kemarin saya jelaskan bahwa tubuh dengan dikasih oksitosin ditambah oksitosin pada saat di kala 3 gitu kan, tugasnya adalah terjadi kontraksi di miometrium. Dia bervasokonstriksi dan relaksasi, kan? Jadi dipepet lama-lama lepas, ya kan? Jadi dengan adanya oksitosin yang bekerja di miometrium, dia bisa melepaskan plasenta. Dan sekarang oksitosinnya sudah tidak bekerja di plasenta, di apa namanya? Di miometrium. Terus plasentanya masih ada. Melepasnya di mana? Kan nggak mungkin. Sedangkan yang di sini di belakang, di samping-sampingnya perdarahannya udah banyak. Jadi segera lepaskan plasentanya, bantu lepasin plasenta, kasih oksitosin, lakukan penanganan HPP, kompresi, pasang
oksitosin, ya, Bu. paham ya? Kalau dia plasenta Icreta tapi dia Antonia gimana, Bu? Kenapa? Dia Placenta. placenta. Kan kalau kita manual dia tidak apa namanya tidak bisa nih kita lepaskan karena dia terlalu dalam. Iya. Kan ibu sudah pasang infus dengan penanganan perdarahan. Kalau ibu di PMB kan ibu rujuk nih. Iya. Kalau misalnya di Ponet kan ada dokter SPOG-nya ya. Jadi kan ibu konsultasikan dengan SPOG, ya kan? Terus nggak bisa rujuk. Jadi kalau di tingkatnya ketika ibu melakukan manual placentanya sulit, Iya. jangan dipaksa. Berarti nggak berlaku untuk kondom kateter, KBI, KBE, nggak bisa dong, Bu? Kan dia plasentanya masih di dalam. Kan ibu pasang infus. Cuman infus doang pertolongannya berarti ya, Bu ya. Ya itu yang sangat Iya. beresiko dan mudah-mudahan tidak terjadi sama kita ini. Nah, tapi kan Bu sekarang gini, ketika kita memprediksi, berarti kan menganalisis masalah potensial atau diagnosa potensialnya ke arah retensio placenta, ya kan? Tapi kan retensio placenta itu tidak sekonyong-konyong. Kayak perdarahan gitu kan? Iya, tiba-tiba kayak asfiksia gitu, tidak kan ya Bu? Kalau biasanya kalau retensio placenta, kejadian retensio placenta itu sudah punya riwayat. Entah riwayat anaknya banyak, grantam multigravida, gitu kan? Kemudian abortus habitualis, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kejadian retensio placenta itu tidak terjadi dengan tiba-tiba tanpa kita deteksi tanpa dideteksi pada saat kehamilan. Ya, kecuali pasien datang lengkap. Nah, itu kan artinya nasib. Tiba-tiba. Ujian hidup katanya emang. Jadi makanya saya ketemu mahasiswa Abdul, besok saya mau ujian hidup. Ternyata ujian hidup itu saya pikir ujian hidup saya gitu. Maksudnya kita masalah hidup kita ya, entah keluarga, entah anak, itu kan ujian hidup ya. Ternyata dia ujian kebidanan. Ya kan, ternyata masalah-masalah begini menurut dia juga ujian hidup dia juga. Ya iya sih Bu, ujian hidup. Maksud saya Antara hidup dan mati. masalahnya itu pasiennya mati. Dia mau di ART. Oke. Sampai mana tadi? Ya, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi kejadian retensio placenta itu tidak tiba-tiba terjadi gitu aja. Kita bisa mendeteksi, oh ini resiko atau masalah atau diagnosa potensialnya retensio placenta nih, grantam multigravida. Nggak usah lah ditolong di rumah, rujuk ke Ponet atau langsung rujuk ke rumah sakit gitu ya. Jadinya yang satu langsung melakukan inform konsen dan dijelaskan pada keluarga, ya kan? Yang satu instruksinya dari kita. Pertama adalah melakukan Ibu ini plasentanya kan tidak lahir, ya. Jadi ini XS kali ya, kecil banget. Tempat kali. Ya, jadi langsung ini kan Ibu ini Banyak kan yang sudah banyak. saya Ibu plasentanya sudah setengah jam itu tidak lahir. Jadi sekarang saya akan melakukan pertolongan untuk merangsang plasenta dengan memasukkan tangan saya ke rahim ibu ya. Ibu jangan khawatir, Bapak tolong disupport pada ibunya. Oke. Terus minta asisten ya. Sudah selesai pasang infus kan? Ya. Asisten tolong lakukan pemasangan infus dengan 1000 cc NaCl, cek tensi ya, tensi TTV. Kalau TTV-nya bagus semuanya tidak tinggi, maka ibu bisa berikan NaCl atau RL 1000 mili dengan memberikan oksitosin 20 unit ya, atau 20 sampai 40 unit. Dengan tetesan 40 tetes per menit ya. Nah, gitu. Jadi minta asisten, mana asistennya? Ada nggak asistennya? Bu Nisa, Bu. Asisten, Bu. Oke, ibu pasang infus ya.
Tetap sama, pokoknya sama dengan penata laksanaan perdarahan. Berarti 15 menit kedua teh IM 1 grip 2. Kita sudah dengan oksigen berapa unit sebanyak 40 unit, lalu kita PTT ulang. Ya, cek aja kalau ini hanya rasanya ngecek ya. Oke. Kita PTT tidak ada tanda, masih belum ada tanda-tanda pelepasan placenta ya. Itu kita lakukan manual apa itu pakai sarung tangan yang panjang. Pastikan kandung kemihnya kosong dulu ya. Kandung kemih kosong. Kalau kandung kemihnya penuh maka ibu lakukan kateterisasi ya. Kalau kandung kemihnya kosong maka kita lakukan PTT. Nggak ada ditulis. Ya ditambah, ya saya tambahkan saja nggak apa-apa. Itu bu, pakai sarung tangan panjang. Adik lo mau cipir. Ini sedang dijadul. Itu Apa bu? Itu pasang sarung tangan panjang terus. ini dia diazepam, impes antibiotik. Pasang sarung tangan panjang, putar, tegangkan sejak lantai, masukkan tangan Dah, infus kan sudah terpasang ya. Terus suruh asistennya, Mbak tolong lakukan skin test ya, sama beri diazepam. Pertama suntik IM dulu 10 unit. IM oksitosin bu. Ya, oksitosin IM 10 unit. Oh ya ibu suruh aja asistennya. Ya, ulang ya. Minta asisten untuk pasang infus ya dengan RL 1000 mili dengan oksitosin 20 sampai 40 unit. Berikan IM oksitosin. Habis itu kasih oksitosinnya IM ya. 1 ampul. Terus kita PTT. Tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Bu, plasentanya masih belum lahir, saya kasih pasang infus ya. Sekarang saya mau lakukan melahirkan plasenta secara manual ya. Nanti saya masukin tangannya, tenang aja, ibu juga usah khawatir. Asisten tolong beri suntikan diazepam 1 ampul IV. Lalu lakukan skin test ya untuk pemberian antibiotik. Oke. Kitanya cuci tangan, lepas handscoon pendek, pasang handscoon panjang. Habis itu lakukan tadi pastikan kandung kemih kosong. Kalau kandung kemihnya penuh, maka lakukan kateterisasi. Lalu tangan secara obstetri masuk ke dalam menyusuri tali pusat, masuk ke dalam vagina. Kemudian masuk ke serviks, masuk lagi ke kafum uteri dan mencari tempat implantasi plasenta. Seperti ini ya. Ketika sudah ketemu mencari implantasi tali pusat. Ketika sudah ketemu ke ujung insersi tali pusat, maka rubah tangan jadi salaman. Itu nyanyiannya ya Bu, Ibu ngomong ya. Lalu cari pinggir plasenta, kikis ke atas ke bawah. Ya, pokoknya dikikis, habis itu plasenta lepas secara seluruhnya, lakukan eksplorasi. Ya, karena kan dia di dalam tangannya. Kemudian plasenta sudah bisa dilepaskan, lakukan eksplorasi, tidak ada sisa plasenta, lalu bawa plasenta keluar. Ya, tangannya dorsokranial tetap ya, kita masukkan, taruh di sini, terus kita eksplorasi yang kedua kali.
tadi satunya masih di dalam ya. Terus sekarang kita masuk eksplorasi lagi, pastikan tidak ada sisa plasenta ya. Habis itu cek plasenta ya, cek plasenta lahir lengkap dan seterusnya. Habis itu cek hasil skin test. Skin testnya negatif, beri antibiotik dosis double di situ Iya. ya. Dosis tunggal Ya. profilaksis. Terus ibu langsung ngomong gini, bila plasenta tidak dapat dilepaskan, maka persiapan rujukan untuk dilakukan laparotomi. Ya kan di situ? Ada? Bingung? Apabila plasenta tidak dapat dilepaskan, maka persiapan untuk ke rumah sakit kalau dia ada di rumah sakit. Ada di sini. Ada ibu ke rumah sakit. Jika plasenta